Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Dan banyak yang bertanya ya dalam beberapa hari terakhir, bagaimana dengan perkembangan Elkan Bagot, apakah dia akan dipanggil ya oleh STY dalam pertandingan nanti di mana Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni yang akan datang untuk babak lanjutan di grup F kualifikasi atau pra-piala dunia zona Asia. Karena kalau melihat ya kejadian kemarin di U23 di mana Elkan tidak bisa bergabung dengan tim Indonesia baik ketika bertanding di Qatar di fase grup, kita bermain dengan Qatar, Australia, Yordania sampai dengan Korea Selatan, Uzbek, Irak, dan ujungnya di playoff yang berlangsung di Clairefontaine di Paris pada 9 Mei yang lalu. PSSI coba mengirim surat, STY coba untuk melakukan kontak untuk memanggil Elkan Bagot. Karena ini pertandingan terakhir, pertandingan tentunya yang krusial bagi Indonesia untuk meraih satu jatah terakhir. Di mana siapa tim ke-16 yang akan mengisi ya kelengkapan dari 16 tim untuk hadir di cabang sepak bola Olimpiade musim panas di Paris bulan Juli dan Agustus yang akan datang. Apakah Indonesia atau Gini ya? Dan akhirnya seperti yang sudah kita ketahui, hasil akhirnya Gini menang ya 1-0 lewat penalti yang mereka dapatkan lewat Ilaix Moriba, dan kita gagal untuk bisa lolos ke Olimpiade musim panas di Paris. Kita harus puas dengan peringkat keempat saja di Piala Asia setelah Jepang menjadi juara, Uzbek urutan kedua, Irak yang mengalahkan kita di dalam perebutan tempat ketiga, dan akhirnya kita harus memang ada di peringkat keempat. Tidak mengapa sebenarnya, karena target kita adalah lolos 8 besar, kemudian ke semifinal itu sudah merupakan bonus yang luar biasa, punya 3 kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade, tapi kita gagal meraih itu, kalah di semifinal dari Uzbek, di urutan ketiga kita kalah dari Irak, dan akhirnya lawan Guinea ya atau Gini di pertandingan playoff. Nah, Elkan Bagot ini sudah tidak bermain. Ya, baik ketika dia berada di Bristol Rovers, di Bristol ini sudah selesai, Ipswich Town sudah naik ya, dari Championship juga sudah lolos, dan Elkan sudah libur, sebenarnya bisa datang. Kalau pemanggilan dari Justin Hapner, ya ini dimaklumi karena pihak Cerezo Osaka memerlukan dia untuk bermain bersama dengan Vissel Kobe ya pada tanggal 11, sehingga dia tidak diberikan izin, tidak mengapa. Tapi Elkan Bagot ini harus sebenarnya datang. Masalah yang terjadi adalah dia tidak merespon. Dia tidak mengindahkan semua ini, dia cuek dengan pemanggilan ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dia punya nasionalisme yang tinggi. Tidak juga, karena di saat kita membutuhkan Rizky Ridho tidak bermain dengan kartu merah yang dia dapatkan, ya dalam straight red card melawan Uzbek, sehingga tidak bermain melawan Irak, dan juga di playoff membutuhkan pemain yang ada di belakang kuat. Itu yang membuat Nathan Cho itu terpaksa mau tidak mau harus bermain ke belakang. Ya sebelum dia didorong di babak kedua main ke gelandang. Tapi kalau ada Elkan Bagot mungkin agak lebih menolong kita di sisi pertahanan ya bersama dengan Ferrari atau dengan Dewangga yang ada di sana, sehingga Nathan bisa ada depan. Ya, ini yang juga bikin STY sebagai pelatih kepala agak marah. Ya, dia kesal dengan kelakuan dari seorang Elkan Bagot, sehingga ketika ada wartawan menanyakan ini kepada dia, bagaimana dengan Elkan di saat-saat akhir di Paris, dia bilang tanya aja sendiri, cari tahu di mana keberadaan dari pemain tersebut, Elkan dalam hal ini. Karena nampak sekali ya ada kemarahan dari STY, juga manajer tim saya pikir Pak Sumarji yang sudah mengirim juga berharap Elkan bisa datang, ya yang tidak ada agak sedikit kesal, ya wajar. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan ketika STY dalam keadaan yang tidak suka dengan cara dari Elkan Bagot ini, yang justru memilih berlibur ketimbang untuk memperkuat Indonesia dalam pertandingan yang krusial menghadapi Gini. Jadi itu yang ketika kembali ke Indonesia kemarin, saya pikir ya masih ada rasa gondok juga bagi STY ya. Sehingga ketika dia akan memilih pemain-pemain yang akan dipersiapkan menghadapi Irak dan Filipina,
Itu yang masih menjadi tanda tanya khususnya buat Elkan Bagot. Apakah Elkan Bagot akan dipanggil oleh STY? Karena bisa saja Elkan Bagot itu tidak dipanggil. Kalau melihat STY masih kurang begitu suka, ya. Karena tanpa Elkan juga, STY pikir ya di belakang sudah cukup. Sudah berjubel pemain di belakang. Di posisi tengah ini. Karena ada Jai Itzes di sana, ada Jordi Amat, Rizky Ridho bisa bermain, Justin Hubner ada di sana. Ya, bahkan Nathan Cho juga bisa dimainkan di sisi situ. Masih ada Alfreana Dewangga ya untuk berada di sana. Jadi ada sekitar 6. Sandy Walsh juga ketika ingin diperlukan bisa bermain di posisi ini, walaupun Sandy Walsh itu ada bermain di kanan untuk bersama dengan salah satu dengan Asnawi ya, Asnawi Mangko Alam. Tapi banyak pemain yang bisa ini. Kalau dia tidak memanggil juga nggak apa-apa sebenarnya. Semua tergantung dari STY. Karena dia sebagai pelatih kepala dia bertanggung jawab dan ada di opsi dari dia semua untuk memanggil Elkan atau tidak. Ya, tinggal kita tunggu saja bagaimana STY untuk bisa merespon ini. Ya, semoga kekesalan dia dengan Elkan ini ya agak sewot juga ketika ada di Paris menunggu sampai hari terakhir dia tidak muncul, itu tidak berlarut-larut. Ya, dia sudah hilang dan secara profesional dia tetap memanggil Elkan untuk datang. Ya, apakah Elkan juga akan datang? Karena kelihatan sekali ya, Elkan juga itu agak terpukul ketika Jai Itzes datang untuk mengisi posisi tengah dan bermain sangat baik dalam 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam, baik di Jakarta saat menang 1-0 dan di Hanoi ketika menang dengan 3-0, Jai tampil luar biasa. Ada 1 gol yang dia berikan dengan tandukan kepala di Hanoi. Ya, sehingga posisi dia terganggu memang. Kalaupun Elkan datang, saya tidak yakin dia akan bermain di starter. Meskipun dalam pertandingan di kualifikasi ya grup F ini dia selalu ditampilkan baik ketika kalah dengan 5 gol di Basra lawan Irak. Kemudian di Filipina kita draw dengan 1-1, dia akan dimainkan terus. Tapi belum ada Jai. Ketika Jai datang, pasti dia merasa galau juga. Kalau melihat penampilan Jai yang luar biasa. Karena Jai kan lebih banyak mendapatkan jam bermain. Kalau dibandingkan dengan Elkan Bagot ini jauh lebih bagus Jai. Jai Itzes ini di Venezia adalah pemain inti, pemain utama. Kalau Elkan ini kan itu dipinjamkan dia. Ya, dari Ipswich ya, ada beberapa kali peminjaman sampai terakhir kali ke Bristol sebelum dia akan kembali dan dia tidak mendapatkan jaminan utama untuk bermain di tim inti ya di Ipswich nantinya, walaupun Ipswich karena sudah naik kasta ya. Sehingga kalau bisa dilihat melawan Irak nantinya dalam pertandingan tanggal 6 Juni yang akan datang, Jai Itzes yang akan bermain. Mungkin satu jatah lainnya adalah Jordi Amat dengan Justin Hubner ya, atau bermain dengan Rizky Ridho. Karena Rizky Ridho ini selalu mendapatkan tempat bermain ya. Ketika Jordi Amat tidak ada, bermain dengan Vietnam 2 kali. Di sana ada Jai Itzes, Ridho, dan Justin Hubner yang tanpa kebobolan. Clean sheet 2 pertandingan melawan Vietnam. Ini juga akan jadi pertimbangan bagi STY untuk memainkan. Jadi saya pikir STY banyak opsi untuk bermain di back tengah. Ya, makanya saya bilang dengan kedatangan juga Elkan Bagot pasti dia akan duduk di bangku cadangan. Ya, tidak akan mungkin mendapatkan tempat. Ya, kalau kita juga tarik dengan peristiwa kemarin di U23 di bawah playoff itu kelihatan sekali bahwa STY bisa aja memberikan hukuman khusus ya dalam tanda petik. Dia boleh datang, bisa dia dipanggil. Ya, seandainya ikut dipanggil, dia akan dihukum untuk duduk di bangku cadangan dulu. Kalaupun ada waktu untuk bermain, bisa saja di babak kedua. Tapi bisa saja dia tidak akan bermain sampai akhir pertandingan untuk duduk di bench saat menghadapi Irak. Mungkin kalau kita menang melawan Filipina, dia masih punya harapan untuk bisa dimainkan. Saya pikir itu juga yang akan menjadi pertimbangan ya yang ada nantinya. Tapi kita akan melihat ya kondisi terakhir ya, apakah memungkinkan Elkan akan datang atau STY bahkan tidak mencantumkan namanya sama sekali di dalam pemanggilan pemain. Itu ada 23 pemain yang akan masuk, biasanya kan STY akan panggil dengan 25 pemain. Apakah dia ada di dalam itu yang perlu kita tunggu. Tapi selebihnya pemain-pemain abroad yang bermain di luar Indonesia, ada bermain di Eropa, itu akan dipanggil semua. Ya, mungkin saja termasuk Elkan, tapi bisa saja tidak ada Elkan. Nah, ini yang kita akan tunggu ya dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang STY untuk menghadapi 2 pertandingan sisa di grup F ini, karena kita selangkah lagi kita akan menuju ke putaran ketiga untuk kualifikasi pra Piala Dunia ini. Kalau kita sudah ada di putaran ketiga, kita punya harapan tentunya
untuk bisa bersaing meraih impian ke Piala Dunia, walaupun itu terasa tidak mudah, ya, sangat sulit, tapi semua ya bisa terbuka dalam sepak bola karena jatah Asia sekarang ada 8. Kalau biasanya cuma 4, sekarang naik 8. Ya bahkan 8 plus 1, ada playoff juga akan memainkan satu lagi ke berhadapan dengan wakil dari zona Amerika Selatan. Jadi semua bisa terjadi. Apalagi kalau semua ada beberapa pemain tambahan lagi dimasukin ke dalam tim Indonesia di putaran ketiga. Ya, oke teman-teman, kita akan lihat nantinya karena pengumuman untuk pemain kita itu mungkin akan dilakukan setelah tanggal 20, ya. Tanggal 20 itu sudah kita bisa ketahui. Ya, karena pemanggilan pemain itu tanggal 27 itu sudah bisa mereka ikut di dalam TC menghadapi tanggal 6. Semua akan kumpul di tanggal 27. Ya, makanya sebelum tanggal 27 nama-nama itu sudah pasti akan diumumkan siapa yang akan dipanggil ya untuk 2 pertandingan bermain di GBK. Lawan Irak dan lawan Filipina. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.